Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan di Toraja for Christ. Dan hari ini saya akan berbicara tentang memahami Tuhan ketika sulit untuk dipahami. Sekali lagi, memahami Tuhan ketika sulit untuk dipahami. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang sangat berat. Ini hal yang sangat-sangat seringkali menjadi dilema bagi setiap kita orang percaya. Ketika kita harus memahami Tuhan ketika dia sulit untuk dipahami. Memahami Tuhan ketika dia memberkati kita itu kadang-kadang mudah. Mempercayai Tuhan ketika bisnis kita sedang nanjak-nanjaknya, sedang naik-naiknya itu mudah. Memahami Tuhan ketika keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja itu mudah. Memahami Tuhan ketika semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlu ada, itu mudah. Tapi mempercayai Dia ketika kita sulit untuk memahaminya, itu hal yang perlu perenungan yang dalam. Karena saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sulit memahami Tuhan, maka hanya ada dua pilihan yang akan muncul. Yang pertama, kita semakin paham siapa Tuhan, atau kita semakin gagal paham siapa Tuhan. Sekali lagi, kita semakin paham siapa Tuhan, atau kita semakin gagal paham siapa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini, seringkali banyak orang ada dalam situasi ini. Posisi di mana mereka sulit memahami Tuhan, ketika Tuhan itu sulit dipahami. Ketika mereka mencoba memahami siapa Tuhan, ketika mereka melihat keadaan sekitar mereka, mereka sulit untuk memahami Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu melalui kesempatan hari ini, saya ingin membacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 46, ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat kedua dikatakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah penolong yang sangat terbukti. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita memahami Dia ketika kita ada dalam situasi yang sulit untuk kita memahaminya. Bagaimana kita ketika kita harus mempercayai Tuhan ketika kita dalam situasi yang sulit untuk kita mempercayainya. Bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan ketika kita dalam situasi yang sulit untuk berharap kepadanya. Nah, ayat ini memberikan kepada kita penjelasan begini, bahwa Dia tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi, kita harus bagaimana kehidupan kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh ketika banyak orang sudah memasuki dalam situasi-situasi yang sulit untuk mereka pahami. Ketika mereka harus masuk dalam situasi perjalanan yang sulit untuk mereka pahami. Saudara tahu kisah kehidupan, kalau saudara belajar kisah kehidupan Ruth, bagaimana dia harus ditinggalkan oleh suaminya dan dia bersama dengan mertuanya Naomi. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia sulit memahami apa yang harus terjadi dan apa yang harus dialami. Tetapi melalui kisah kehidupannya, dia akhirnya bertemu dengan Boas. Dan saudara tahu, melalui kisah kehidupan mereka, silsilah kehidupan mereka, lahirlah Yesus Kristus. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 1, saudara akan melihat silsilah Yesus Kristus, Ruth dan Boas ada di dalamnya. Sulit memahami apa yang Tuhan maksud, tetapi dengan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, kita akan menjadi orang-orang yang akan semakin mengenal Dia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini, melalui perenungan singkat hari ini, saya mau beritahu kepada kita, dalam memahami Tuhan ketika Dia sulit untuk dipahami, yang bisa kita lakukan adalah sungguh-sungguh mempercayai Dia dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain, saudara. Karena hanya dua pilihan. Ketika saudara sulit memahami Tuhan, saudara akan hanya diperhadapkan dua pilihan. Saudara semakin dekat dengan Tuhan, atau semakin saudara jauh dari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Mereka berkata, kalau ada Tuhan, mengapa ada virus corona? Kalau ada Tuhan, mengapa banyak orang-orang percaya, banyak pendeta-pendeta yang harus mati? Kalau ada Tuhan, kenapa orang-orang baik justru banyak yang mati daripada orang-orang yang jahat? Semakin saudara sulit memahami Tuhan dan saudara mengambil keputusan yang salah, maka saudara semakin jauh dari Tuhan. Tapi semakin saudara dalam situasi yang sulit untuk memahami Tuhan, tapi saudara semakin mempercayai Tuhan, maka saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Semoga hari ini dalam situasi-situasi sulit, dalam hari-hari ini dalam kita memutuskan hal-hal yang sulit, atau mungkin dalam pergumulan kita untuk memahami Tuhan dalam situasi yang sulit yang kita hadapi, kita bisa mengambil jalan yang tepat. Kita semakin percaya kepadanya, sehingga kita semakin mengenal Dia dan membuktikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga hari ini Tuhan memberkati kita semua, dan semoga kita menjalani kehidupan ini, kita menjadi orang-orang yang semakin percaya dan semakin berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa dalam renungan-renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Lanjut kalau begini. Stop.